seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan relevan tentunya, yaitu analisis film dan bagaimana film dapat mencerminkan serta mempengaruhi pembelajaran sosial emosional. Berikut kami perkenalkan kelompok kami dari PPL Pesawat Hukum yang beranggotakan pertama ada ketua kami Muhammad Husni, kemudian ada Muhammad Iksan, kemudian ada Muhammad Mulyadi, ada Muhammad Fahrijan Irsyad, kemudian ada Pakar Hayati, ada Kadar Mandini dan Nur Hafifah, kemudian saya sendiri Nanda Susio. Oke, selanjutnya. Iya. Tentang analisis film dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Oke, baik. Film yang pertama yaitu film Laskar Pelangi, yang mana yang telah kita tonton pada tahun 2008 kalau tidak salah, yang dimana di sana menceritakan tentang perjuangan seorang anak dan juga seorang guru tanpa adanya fasilitas yang memadai, akan tetapi bisa menjalankan peran sebagai guru dengan sangat baik, dengan mempunyai modal keberanian serta juga sangat menginspirasi terhadap murid-murid beliau. Baik, berikut beberapa yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, pentingnya keberanian untuk berinovasi. Diceritakan di dalam film tersebut seorang guru yang bernama Faharpan, yang mana beliau sudah tua, akan tetapi dia mempunyai semangat juang yang tinggi untuk mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana cara hidup dan juga bagaimana mengembangkan karakter-karakter pada peserta didik walaupun mempunyai keterbatasan. Dan Pak Harpan tersebut mengajarkan bagaimana nilai-nilai moral terhadap anak-anak tersebut. Ada kata-kata beliau yaitu memberilah sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Kesadaran akan peran dan tanggung jawab sebagai guru. Di film tersebut juga memiliki kesadaran yang kuat. Mereka tidak digaji dengan gaji yang banyak. Di sana terdapat perbedaan sekolah antara sekolah yang maju dan sekolah yang fasilitasnya kurang. Akan tetapi di sana para guru tidak berpaling hati untuk mengajar atau diiming-imingi untuk pindah ke sekolah yang lebih baik fasilitasnya. Di sana guru sangat mementingkan peserta didiknya walaupun peserta didiknya sangat sedikit. Karena walaupun satu orang murid di kampung tersebut, beliau tetap ingin mengajarkan dan tidak menggelantarkan anak tersebut. Perjuangan yang pantang menyerah. Guru di film ini tidak menyerah ketika menghadapi tantangan dalam memperjuangkan pendidikan. Walaupun tadi ya diiming-imingi untuk pindah sekolah, untuk mengajar dengan gaji yang banyak, seorang guru itu tidak akan pernah pupus harapannya. Beliau tetap ada pendirian untuk mengajar pada sekolah Muhammadiyah. Tentunya menghargai potensi dan keunikan setiap murid. Setiap murid juga berbeda macam-macam. Ada yang sangat miskin, ada juga yang tidak mempunyai pakaian yang sederhana saja. Mereka tetap tidak putus asa untuk sekolah. Bahkan ketika Lintang ingin bersekolah, setiap hari pun dijaga oleh seekor buaya. Dia tidak akan tidak patah semangat untuk belajar. Walaupun kadang setiap hari penuh setiap rintangan ada. Bahkan ketika di akhir kisah itu orang tuanya meninggal dunia. Oke, next. Nah, dari pelajaran-pelajaran tersebut kita dapat belajar bahwa guru sebagai agen perubahan harus memiliki sikap yang berani, pantang menyerah, serta memiliki kesadaran akan peran dan tanggung jawab. Apabila kita nantinya di masa depan menemui atau ditempatkan di sekolah
yang mana fasilitasnya kurang, bahkan mohon maaf, walau gajinya sedikit mungkin kita harus menerimanya. Jangan sampai kita mengajar itu niatnya karena uangnya saja. Tuh, kalau bisa. Karena yang paling penting di dalam jiwa guru itu adalah keikhlasan. Walaupun juga ada ekonomi juga penting. Akan tetapi itu lebih penting. Mungkin saja rezeki itu tidak akan dari guru tersebut. Mungkin rezeki itu di luar dari profesi kita sebagai guru. Nanti akan dilanjutkan kepada saudara Ria pada film Negeri di Mana. Anak pondok nih, harusnya Husni ini nih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menganalisis terkait film Negeri Lima Menara. Nah, jadi film Negeri Lima Menara ini bercerita tentang perjalanan Alif, seorang remaja yang bercita-cita besar untuk mewujudkan mimpinya. Nah, ini mungkin kawan-kawan sudah biasanya di libur Lebaran itu sering film ini diputar, yang mana berlatar belakang itu pondok pesantren Gontor. Jadi di situ dikisahkan yang mana Alif ini berjuang untuk mewujudkan mimpinya dengan bertekad bekerja keras dan bersahabat dengan teman-temannya yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian dari film Lima Menara ini kita dapat belajar banyak hal, antara lain yang pertama adalah dari film ini kami belajar bahwa dalam hal kebersamaan, semangat juang dan juga kedisiplinan yang ditanamkan oleh gurunya itu dapat menginspirasi peserta didik untuk meraih cita-cita meskipun harus menghadapi berbagai keterbatasan. Nah, ini artinya guru ini memang menjadi tauladan, jadi contoh oleh murid-murid. Nah, inilah di sini pentingnya integritas oleh seorang guru. Dalam artian apa yang dia sampaikan dan itu juga yang dilakukan oleh gurunya, seperti itu. Kemudian lagi guru dalam film ini tidak hanya mengajar tetapi juga membangun hubungan yang erat dengan murid-muridnya. Nah, ini penting juga hubungan emosional yang mungkin harus kita jalin dengan murid-murid kita. Untuk apa? Untuk kita mengetahui apa sih keperluan murid-murid dan harapannya mudah-mudahan murid-murid ini bisa terbuka dengan kita. Artinya apa yang menjadi kendala dia selama ini bisa kita bantu untuk mengatasi dan juga mengembangkan. Kemudian mengajarkan mereka pentingnya kerjasama, sudah pasti kepercayaan dan juga nilai-nilai keagamaan yang kuat. Karena berlatar belakang pondok pesantren, tentu penguatan keagamaannya di sini sangat kuat dalam film ini. Kemudian ini tentu sangat relevan juga dengan pembelajaran sosial emosional. Karena melalui pendekatan tersebut, peserta didik belajar mengelola emosi, menghargai perbedaan dan juga berkolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan. Next. Oke, selanjutnya hal yang dipelajari dari film Negeri Lima Menara dan berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Di film Lima Menara ini mengajarkan banyak hal yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional seperti pentingnya mengenali diri dan mengelola emosi. Karena di dalam film ini, kalau mungkin teman-teman pernah nonton, banyak terjadi intrik di dalamnya. Jadi kayak perbedaan pendapat, terus konflik-konflik antar guru dan siswa, nah seperti itu. Di dalam film ini sangat banyak kejadian-kejadian itu dan tentunya penyelesaian-penyelesaiannya dilakukan dengan bijak. Nah, kemudian film ini juga menekankan nilai empati dalam berhubungan dengan orang lain, seperti yang terlihat dalam interaksi Alif dengan teman-temannya yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Nah, ini di film ini namanya Alif. Alif ini di pondok itu, mungkin di asramanya itu memiliki teman yang berlatar belakang berbeda-beda, berbagai macam suku dan berbagai macam karakter. Ada yang keras, ada yang santai dan lain-lain. Nah, disitulah kemudian mereka itu bekerja sama untuk mewujudkan cita-citanya meskipun latar belakang mereka berbeda-beda, watak mereka berbeda-beda. Kemudian pembelajaran tentang pengambilan keputusan juga ada di dalam film ini, tentunya yang bijaksana dan juga bertanggung jawab, serta kerjasama dalam menghadapi tantangan bersama, juga poin penting yang menggambarkan keterampilan sosial. Nah, jadi di sini tentu hubungan peran guru di dalam film ini juga sangat menentukan, di mana pendampingan yang dilakukan oleh guru itu terhadap Alif dan teman-temannya itu juga intens. Nah, ini mungkin PR besar kita. Artinya kalau memang dan tantangan besar lah. Jadinya kalau kita memang pingin anak itu bisa, ya harus siap pendampingan yang betul-betul. Pendampingan betul-betul itu memerlukan pengorbanan, entah itu waktu, pikiran dan lain-lain. Mungkin itu terkait film Negeri Lima Menara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Hafifah. Terima kasih. Sama Rimba.
kasih. Film selanjutnya yaitu film Sekolah Rimba. Jadi film Sekolah Rimba ini menceritakan petualangan seorang guru muda yang bernama Butet Manurung yang mengabdikan dirinya untuk mengajar anak-anak di daerah suku Dayak. Nah, di sana Butet harus menghadapi berbagai tantangan termasuk bahasa yang berbeda dan perbedaan budaya yang signifikan. Dari film Sekolah Rimba kita dapat belajar banyak hal, antara lain dari film Sekolah Rimba kami mendapatkan pelajaran bahwa keberanian untuk belajar dan menghargai lingkungan sekitar itu adalah merupakan kunci untuk mengatasi kesulitan. Nah, guru dalam film ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang penuh kasih dan kepedulian, peserta didik dapat diperdayakan untuk mengatasi segala rintangan. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya empati, rasa percaya diri, dan kerjasama dalam membentuk karakter yang tangguh. Ini selaras dengan pembelajaran sosial emosional yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengenali dan mengelola perasaan mereka serta berinteraksi dengan positif. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya yaitu Nur Hayat. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi hal yang dipelajari dari film Sekolah Rimba yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional atau IMC 2 atau kepanjangannya dari empati, compassion, mindfulness, dan critical inquiry. Yang pertama di empati, karakter Butet Manurung menunjukkan empati yang besar terhadap kebutuhan dan penderitaan anak-anak suku Dayak dalam pendidikan. Butet berjuang keras, berkomitmen, dan bertekad membantu mereka dengan mendirikan sekolah agar anak-anak memperoleh pendidikan yang layak. Yang kedua yaitu compassion. Butet menunjukkan sikap belas kasihan yang besar terhadap anak-anak suku Dayak supaya anak suku Dayak ini bisa juga menerima pendidikan sama dengan anak-anak lainnya yang berada di kota. Lalu ada juga mindfulness. Butet sadar akan apa yang menjadi kesulitan dan kebutuhan dari anak-anak rimba akibat faktor budaya di lingkungan tempat tinggal mereka. Dan terakhir yaitu critical inquiry. Film ini juga mengajarkan pentingnya memiliki kemampuan untuk menyelidiki secara kritis suatu akan permasalahan. Jadi Butet ingin memajukan juga suku terdalam supaya anak-anak tersebut tidak tertinggal, supaya orang-orang sekitar juga dapat maju mungkin dari pendidikannya dan juga ekonominya agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, hal yang dipelajari dari film Sekolah Rimba dan berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Butet tidak hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga bersikap menghargai dan menghormati nilai-nilai dalam kehidupan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Hafifah, mereka memiliki bahasa yang berbeda, tapi Butet tidak menyerah. Butet menghargai perbedaan itu dan juga dia belajar untuk memahami bahasa dan mengajarkan mereka juga bahasa Indonesia. Lanjut, manajemen diri. Butet tidak memaksakan metode mengajar tertentu saja, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan siswa di mana mereka dapat belajar sambil berjalan-jalan, sambil bercerita dan menggunakan benda-benda di rimba. Jadi Butet di sini juga walaupun di tempat terpencil masih bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, walaupun tidak ada mungkin internet, tapi dia bisa mengajarkan langsung, misalnya belajar tentang makhluk hidup ataupun tentang pohon atau tentang tanaman begitu. Lanjut, kesadaran sosial. Butet sabar dalam mengajari anak-anak di rimba yang lambat belajar baik pada siang hari maupun tengah malam. Jadi tidak seperti kita di kota ada patokan jamnya gitu ya, dari pagi sampai siang, tetapi dia dengan sukarela mengajar di malam hari juga. Lanjut, keterampilan sosial. Butet banyak belajar dari anak-anak di rimba yang melakukan banyak hal dengan cinta kasih, tulus, membantu, jujur, dan peduli lingkungan. Dan terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Butet mempunyai keputusan untuk bertahan di hutan belantara hanya karena rasa cinta pada anak-anak rimba yang membuatnya selalu mempunyai semangat untuk terus belajar. Seperti yang disampaikan Husni tadi juga, kita jangan berpatokan hanya pada uang yang kita terima seperti Butet juga kan. Untuk mencerdaskan anak-anak, dia bertanggung jawab walaupun tinggalnya di hutan, mungkin banyak nyamuk, makannya tidak seenak seperti kita di kota, tapi dia tetap berkomitmen tadi untuk mencerdaskan anak-anak di negeri ini.
Sekian presentasi dari saya, akan disampaikan kesimpulan oleh Nanda. Terima kasih. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu secara keseluruhan film-film tersebut menggarisbawahi betapa pentingnya peran guru sebagai agen perubahan melalui pengembangan kompetensi sosial emosional. Guru yang mampu menjadi teladan dalam hal mengelola emosi dan menunjukkan empati tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menginspirasi peserta didik untuk mengembangkan karakter dan semangat belajar yang tinggi. Kemudian, nilai-nilai seperti kerjasama, kedisiplinan, keberanian, dan empati yang ditampilkan dalam film sangat relevan dengan pembelajaran sosial emosional. Dengan demikian, pembelajaran yang mengintegrasikan aspek emosional dan sosial tidak hanya mendukung prestasi akademik, tetapi juga membentuk pribadi peserta didik yang siap menghadapi tantangan kehidupan secara menyeluruh. Baik, presentasi dari kami. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, kami buka untuk sesi ini. Kami persilakan satu orang. Silakan. Mungkin kalau tidak ada, bisa kami tutup ya. Untuk presentasi selanjutnya, bisa? Kami tutup presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kawan-kawan.